barisan Nahdlatul Ulama yang menjadi pendukung Prabowo Gibran menjadi semakin kuat setelah Hajah Khofifah Indar Parawansa menyatakan secara resmi bergabung ke dalam TKN Prabowo Gibran. Kawan muda, suara warga Nahdlatul Ulama atau NU yang dikenal dengan julukan Nahdiyin selalu menjadi rebutan dari pemilu ke pemilu, dari pilpres ke pilpres. Itu lantaran jumlah warga NU di Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun. Data tahun 2023, jumlah warga Nahdiyin mencapai sekitar 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan berdasarkan data Biro Pusat Statistik atau BPS mencapai 278,8 juta jiwa. Sekarang silahkan dihitung 56,9% dari total populasi Indonesia. Jumlahnya berapa? Berdasarkan data-data tersebut, maka wajar saja jika suara warga NU selalu menjadi rebutan pada setiap pemilu. Setiap calon presiden selalu berusaha menggandeng tokoh NU untuk menjadi cawapresnya. Seperti Anies Baswedan yang menggandeng Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo yang menggandeng Mahfud MD. Hanya Prabowo Subianto yang cawapresnya bukan tokoh NU. Meskipun Gibran Rakabuming Raka juga bisa digolongkan sebagai warga atau simpatisan NU. Meskipun Gibran, cawapres Prabowo, bukan tokoh NU, namun dukungan warga NU untuk pasangan Prabowo Gibran sangat besar. Baik berdasarkan hasil survei maupun berdasarkan deklarasi-deklarasi dukungan dari berbagai pesantren besar di Pulau Jawa. Yang teranyar adalah dukungan dari para pimpinan dan para santri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur. Salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1839. Bukti lainnya adalah bergabungnya sekitar 11 ulama besar NU yang duduk sebagai Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran yang diketuai oleh Syekh Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Ketua Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, Ketua Forum Sufi Sedunia, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Para ulama lainnya yang menjadi anggota Dewan Penasihat Prabowo Gibran diantaranya adalah Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur, yang juga merupakan keturunan ke-14 Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu tokoh Wali Songo, penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Lalu Kiai Haji Adib Rufiuddin Eza, ulama karismatik pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Pondok Pesantren Buntet merupakan lembaga pendidikan Islam yang berdiri sejak tahun 1750. Pendirinya Mbah Mukoyim adalah seorang kiai yang sangat ditakuti Belanda. Berikutnya Kiai Haji Harun Ashal, cicit Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekhuna Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil adalah ulama besar dari Bangkalan, Madura yang merupakan guru pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan guru pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Dahlan. Selain nama-nama yang telah disebutkan tadi, TKN Prabowo Gibran juga diperkuat oleh tokoh-tokoh NU lainnya seperti Ali Maskur Musa, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, dan Nusron Wahid, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor periode 2010-2015 yang kini menjadi Sekretaris TKN Prabowo Gibran. Dengan adanya para ulama karismatik NU dan tokoh-tokoh NU lainnya di TKN Prabowo Gibran, pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut 2 ini memiliki potensi besar untuk meraup sebanyak-banyaknya suara NU.
Barisan Nahdlatul Ulama yang menjadi pendukung Prabowo Gibran menjadi semakin kuat setelah Hajah Khofifah Indar Parawansa menyatakan secara resmi bergabung ke dalam TKN Prabowo Gibran. Khofifah telah resmi ditetapkan oleh TKN Prabowo Gibran sebagai anggota Dewan Pengarah dan Juru Kampanye Nasional atau Jurkamnas untuk keliling Indonesia guna memenangkan Prabowo Gibran. Khofifah Indar Parawansa adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama yang tentunya memiliki pengaruh kuat di kalangan wanita Nahdlatul Ulama. Dengan bergabungnya Khofifah Indar Parawansa ke dalam barisan pendukung paslon Prabowo Gibran, maka kubu paslon nomor urut 2 ini semakin optimis bahwa Prabowo Gibran akan memenangkan suara pemilih di Jawa Timur yang jumlahnya paling besar di Indonesia, dan optimis Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Ketokohan Khofifah di Jawa Timur tidak perlu diragukan lagi. Ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim pada Pilkada 2018, Khofifah yang berpasangan dengan Emil Dardak berhasil meraup suara pemilih sebesar 53,55%, mengalahkan kompetitornya Saifullah Yusuf dan Putri Guntur Soekarno Putra yang memperoleh suara sebesar 46,45%. Khofifah dan Saifullah Yusuf sama-sama merupakan tokoh NU. Khofifah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU sampai sekarang, dan Saifullah Yusuf, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode 1999-2010, yang ketika berhadapan dengan Khofifah pada Pilkada Serentak 2018 masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim petahana. Kini mereka berdua bersatu dalam barisan pendukung Prabowo Gibran. Sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah memiliki lumbung suara yang sangat besar. Jumlah anggota Muslimat NU di seluruh Indonesia saat ini diperkirakan sekitar 32 juta orang. Organisasi yang menghimpun kaum perempuan NU ini mempunyai akar kuat di masyarakat karena bergerak di bidang kemaslahatan umat. Di bidang pendidikan, Muslimat NU memiliki 9.800 taman kanak-kanak dan Raudatul Atfal, 550 taman pendidikan Al-Quran, 6.226 pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sedangkan di bidang pemberdayaan ekonomi umat, Muslimat NU memiliki sejumlah besar koperasi dengan induk koperasi bernama An-Nisa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan bergabungnya Khofifah ke dalam barisan pendukung Prabowo Gibran, maka lengkaplah kekuatan Muslimat NU di kubu paslon nomor urut 2. Sebelumnya sudah ada Nyai Hajah Mahfudoh Ali Ubaid, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, yang juga Dewan Pembina PP Muslimat NU, dan Arifah Khairi Fauzi, Sekretaris PP Muslimat NU, keduanya merupakan anggota Dewan Penasihat TKN Prabowo Gibran. Muslimat NU adalah penggerak suara NU yang sangat potensial, karena sebagaimana kita ketahui, suara perempuan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada keputusan keluarganya untuk memberikan pilihan. Sehingga sekali lagi, dengan bergabungnya Khofifah ke dalam barisan pendukung Prabowo Gibran, maka optimisme Prabowo Gibran untuk memenangkan suara Nahdliyin khususnya di Jawa Timur semakin besar, disertai optimisme memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Khofifah sendiri adalah tokoh nasional yang disukai semua kalangan. Sebagian besar partai politik yang mempunyai kursi di parlemen pusat maupun daerah sudah menyatakan siap mengusung kembali Khofifah untuk maju kedua kalinya pada pemilihan Gubernur Jatim yang akan datang. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.